Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita masih akan membahas materi ikatan kimia, yaitu tentang penyimpangan kaidah oktet. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa atom-atom berikatan, baik berikatan ion maupun berikatan kovalen, tujuannya adalah untuk mencapai kestabilan seperti golongan 8A, di mana yang stabil itu memiliki elektron valensi 2, yang disebut juga dengan duplet, atau memiliki elektron valensi 8 yang disebut juga dengan oktet. Nah, ternyata ada beberapa senyawa yang stabil tetapi tidak memiliki elektron valensi sama dengan 8 atau tidak memenuhi kaidah oktet. Inilah yang disebut dengan penyimpangan kaidah oktet. Apa-apa saja senyawanya? Yuk ikuti penjelasannya sampai selesai ya. Yang pertama adalah senyawa yang tidak mencapai oktet atau disebut juga dengan oktet tak lengkap. Penyimpangan pada senyawa ini terjadi karena atom pusat dikelilingi elektron yang jumlahnya kurang dari 8. Contoh senyawanya adalah BeF2 dan BCl3. Sekarang kita buktikan apakah benar kedua senyawa ini mengalami penyimpangan kaidah oktet, yaitu dengan membuat rumus Lewis-nya. Kita tentukan dulu elektron valensinya ya. Untuk Be, karena nomor atomnya 4, berarti konfigurasi elektronnya adalah 22 dan elektron valensinya adalah 2. Sedangkan F, nomor atomnya adalah 9, berarti konfigurasi elektronnya adalah 27 dan elektron valensinya adalah 7. Kenapa kita menentukan elektron valensinya? Karena pada rumus Lewis atau rumus titik elektron yang kita tulis adalah elektron valensi. Nah, untuk elektron valensi ini, selain berdasarkan konfigurasi elektron, adik-adik bisa langsung lihat nomor golongannya. Jadi untuk Be golongan 2 berarti dia elektron valensinya adalah 2. Sedangkan untuk F karena dia golongan 7 berarti elektron valensinya sama dengan 7. Lanjut kita tentukan atom pusatnya. Atom pusat adalah yang jumlahnya paling sedikit. Nah di sini ada BeF2. Be-nya 1, F-nya 2 berarti yang menjadi atom pusat adalah si Be. Jadi Be-nya kita tulis di tengah. Kemudian F di sekeliling atau di sekitar Be. Di awal sudah dijelaskan bahwa yang mengalami penyimpangan itu adalah atom pusat. Berarti kita usahakan dulu F memenuhi kaidah oktet. Perhatikan, F elektron valensinya 7, berarti agar oktet F butuh 1 elektron. Maka si Be memberikan 1 elektron ke masing-masing F. Kemudian kita tulis elektron valensinya si F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita lihat si F sudah stabil dengan jumlah elektron 8, baik yang di sebelah kanan maupun yang di sebelah kiri. Kemudian untuk Be, elektron valensinya 2, di sini kita sudah tulis 2, kemudian kita hitung jumlah elektronnya 1, 2, 3, 4, ternyata elektronnya hanya ada 4. Nah, inilah yang menyebabkan BeF2 termasuk senyawa yang mengalami penyimpangan kaidah oktet. Oke, jelas ya? Kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu senyawa BCl3. Kita tentukan dulu elektron valensinya. B, nomor atomnya 5, berarti 23, elektron valensinya 3. Cl, nomor atomnya 17, konfigurasi elektronnya 287, berarti elektron valensinya adalah 7. Atau bisa dilihat dari nomor golongannya ya. B golongan 3 dan Cl golongan 7. Sekarang kita tulis rumus Lewis-nya. Atom pusatnya di tengah, atom pusatnya adalah B, dan di sekelilingnya adalah Cl. Si Cl elektron valensinya 7, berarti agar oktet si Cl butuh 1 elektron. Maka B harus memberikan 1 elektron ke masing-masing Cl. Lanjut, kita tulis elektron valensinya Cl, berarti Cl 1 elektronnya juga harus memberikan ke B ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cl yang di bawah sudah oktet. Kanan atas juga oktet. Kiri atas pun oktet. Nah, sekarang perhatikan untuk atom B, jumlah elektron valensinya adalah 3. Nah, ketiga-tiganya sudah diberikan ke Cl. Kita hitung jumlah elektron B-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya ada 6, berarti elektronnya kurang dari 8, makanya disebut dengan penyimpangan oktet tak lengkap.
Jelas ya? Sekarang kita lanjut ke jenis penyimpangan yang kedua, yaitu senyawa yang melebihi oktet atau disebut juga dengan oktet berkembang. Penyimpangan pada senyawa ini terjadi karena atom pusat dikelilingi elektron yang jumlahnya besar dari 8. Contoh senyawanya adalah PCl5, ClF3, dan SF6. Kita buat rumus Lewisnya ya. Kita tentukan dulu elektron valensinya. Kita tentukan berdasarkan golongannya saja. Untuk P, karena golongan 5 berarti elektron valensinya 5. Untuk Cl, karena golongan 7 berarti elektron valensinya adalah 7. Atom pusat kita tulis di tengah, atom pusatnya di sini adalah P. Kemudian 5Cl berada di sekeliling P. Perhatikan, masing-masing Cl memiliki elektron valensi 7. Berarti masing-masing Cl membutuhkan 1 elektron agar menjadi oktet. Berarti P harus memberikan 1 elektron ke masing-masing Cl. Karena Cl menerima 1 elektron, berarti Cl juga harus memberikan 1 elektron. Terus kita tulis elektron valensi dari masing-masing Cl. Ingat, 1 elektronnya berikatan dengan elektron P. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi masing-masing Cl-nya sudah oktet ya, atau jumlah elektronnya 8. Ini oktet, ini oktet, ini juga oktet, ini oktet, dan ini juga oktet. Nah, sekarang kita lihat lagi si atom pusatnya atau si P-nya. Berapakah jumlah elektronnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata elektronnya lebih dari 8. Nah, berarti senyawa ini mengalami penyimpangan kaidah oktet jenis oktet berkembang. Bisa dipahami ya? Kita coba contoh satu lagi. ClF3. Cl golongan 7 berarti elektron valensinya 7. F golongan 7 juga berarti elektron valensinya 7. Tulis dulu atom pusatnya yang jumlahnya sedikit ya, berarti atom Cl, kemudian F di sekelilingnya. F elektron valensinya 7, berarti Cl harus memberikan masing-masing 1 elektron ke F. Jadi 1 ke sini, 1 ke bawah, 1 ke kiri. Kita tulis elektron valensi dari F. Ada 7 ya, satunya berikatan sama elektron yang dari Cl. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi masing-masing F sudah oktet. Sekarang kita perhatikan atom Cl. Elektron valensi atom Cl 7, sedangkan yang kita tulis di sini baru 3. 1, 2, 3. Berarti Cl masih memiliki 4 elektron. Kita tulis di sini 1, 2, 3, 4. Nah, kita hitung jumlah seluruh elektron atom Cl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlah elektronnya juga lebih dari 8. Berarti ClF3 merupakan senyawa yang mengalami penyimpangan kaidah oktet, yaitu jenisnya adalah oktet berkembang. Paham ya? Sekarang kita lanjut lagi ke jenis penyimpangan yang ketiga, yaitu spesi dengan jumlah elektron ganjil. Penyimpangan pada senyawa ini terjadi karena jumlah total elektron dalam struktur Lewisnya adalah ganjil. Nah, biasanya penyimpangannya juga terjadi pada atom pusat ya. Jadi ciri-cirinya adalah minimal ada 1 elektron tidak berpasangan, dan minimal ada 1 atom yang tidak oktet. Contohnya adalah NO2. N golongan 5 berarti elektron valensinya 5. O golongan 6 berarti elektron valensinya adalah 6. Kita buat struktur Lewisnya. Atom pusatnya adalah N, berarti N kita tulis di tengah, dan O di sekeliling N. Karena yang mengalami penyimpangan juga atom pusat, berarti kita usahakan atom O-nya oktet. Nah, supaya oktet, berarti atom O memerlukan 2 elektron dari si N. Lanjut, kita tulis elektron valensinya si O, masing-masing 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini dia membentuk ikatan kovalen rangkap 2. Sedangkan pada O sebelah kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
berarti dia membentuk ikatan kovalen koordinasi. Jadi O sebelah kiri oktet, O sebelah kanan oktet. Kita lihat lagi atom N-nya, jumlah elektron valensinya adalah 5, sedangkan yang kita tulis baru 4. Berarti kita tambahkan 1 elektron lagi. Kita tulis di atas. Nah, di sini ada 1 elektron yang tidak berpasangan. Kemudian, jumlah elektron atom pusatnya adalah 7, berarti tidak oktet ya. Dan jika kita hitung jumlah seluruh elektronnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jumlah elektronnya adalah 17, berarti kan jumlah elektronnya ganjil. Nah, makanya senyawa NO2 juga merupakan senyawa yang tidak memenuhi kaidah oktet atau mengalami penyimpangan kaidah oktet. Oke adik-adik, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami penjelasan dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.